Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Darmawan. Nomor induk mahasiswa 8603 64403. Berasal dari UPBJJ Bandung. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek di mana untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah praktikum IPA di SD. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktikum yang berjudul struktur sistem pencernaan yang bertujuan dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Sebelum melakukan praktikum, saya telah menyediakan alat dan bahan, yaitu sebuah gambar dari sistem pencernaan dan alat tulis untuk melakukan atau mencatat pengamatan. Baiklah, selanjutnya marilah kita lakukan pengamatan. Sistem pencernaan manusia terdiri dari saluran pencernaan dan organ tambahan. Saluran pencernaan meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Mulut berfungsi sebagai tempat memasukkan makanan ke dalam tubuh. Di dalam mulut terdapat organ gigi dan lidah sebagai pendukung terhadap pencernaan makanan, baik secara mekanis maupun kimiawi, di mana gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan, sedangkan lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan saat mengunyah dan membantu menelan makanan dan mengecap berbagai rasa makanan seperti rasa manis, pahit, asin, dan asam. Di dalam mulut terdapat kelenjar ludah, di bawah lidah, di bawah kerongkongan, dan di pangkal telinga. Kelenjar ludah menghasilkan air ludah dan enzim amilase. Enzim ini membantu mengubah amilum menjadi glukosa atau zat gula. Setelah mulut, makanan masuk terhadap kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas yang dilakukan oleh kerongkongan mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang paling elastis, berbentuk seperti kantong, dan terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang mengandung 3 enzim, yaitu enzim repsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Dan asam klorida berfungsi mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk sama makanan. Selanjutnya makanan masuk terhadap usus halus. Usus halus yaitu usus terpanjang yang memiliki 6-7 meter dan terdapat cairan khusus untuk penyempurnaan pencernaan makanan. Usus halus terdiri dari 3 bagian usus halus, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari memiliki panjang 25 cm yang berfungsi mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim amilase yang merubah amilum menjadi glukosa. Lalu enzim tripsin yang mengubah pepton menjadi asam amino. Lalu enzim lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan dari hati yang disimpan dalam kantong empedu yang berfungsi untuk menghancurkan lemak. Selanjutnya usus kosong atau jejunum
yang memiliki panjang 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Yang terakhir adalah usus penyerapan yang berfungsi untuk penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya masuk pada usus besar yang berfungsi menyerap cairan vitamin dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan makanan akan menghasilkan kotoran atau feses. Selanjutnya feses disimpan sementara di tempat yang dinamakan rektum, mana rektum berfungsi untuk atau tempat menyimpan feses sementara. Yang terakhir anus, yaitu lubang tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Sekian praktikum pada kesempatan ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.